Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya baru bisa bergabung, tadi ada kendala sedikit di proses login. Baik Bapak Ibu semua, saya hari ini akan sharing aja dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan keperawatan maternitas. Nah, mungkin kemarin juga sudah coba-coba nih untuk try out yang mengerjakan soal-soal uji kom ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan mentoring kita hari ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan juga nanti bisa sukses untuk uji komnya. Ya baik Bapak Ibu, modulnya mungkin semuanya sudah dapat ya, sudah memegang gitu. Jadi nanti saya akan coba sharing soal yang dari modul dulu. Ya, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah mentoring ya Bapak Ibu sekalian dengan kawan kami yang lain yang dari ini juga, grup kita juga. Sebentar. Belum, Bu. Yang pertama. Ya, Bu. Gimana, Bu? Ini yang pertama. Ini yang pertama, Bu. Baru ini yang pertama. Oh iya, yang pertama. Baik. Baik ya. Oke, baik. Oh, yang kemarin try out ya, Bapak Ibu. Baik. Nanti saya akan share screen nih modul yang kemarin. Iya kan? Share screen modul yang kemarin, kemudian bisa langsung dijawab aja. Jadi satu persatu nanti kita akan jawab, kita review ya. Sebentar. Oke, baik. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Iya, Sudah. baik. Baik, hari ini kita akan sharing soal tentang keperawatan maternitas. Tadi sudah diperkenalkan juga, nama saya Susana Ria Alkai, bisa dipanggil Susan. Nanti kita akan sharing setelah ini. Jadi satu persatu dulu soalnya kita bahas. Ya mungkin bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk keperawatan maternitas bisa dilihat semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, baik. Untuk keperawatan maternitas ini kalau di modul kita mulai dari soal nomor 51. Nah, ada soal nomor 51 nih Bapak Ibu, mungkin bisa sambil dibuka dulu di modulnya. Kalau sudah ketemu, mungkin kita bisa langsung mulai. Ini soal pertama ya, untuk keperawatan maternitas Bapak Ibu, mungkin bisa sambil dilihat juga di screen. Kita ketemu kasus di sini, seorang perempuan, dia usianya 20 tahun, datang ke poliklinik antenatal care dengan status obstetriknya G1 P0 A0. Kemudian kita temukan juga KU-nya lemah, ada keluhan mual muntah terus, kepala pusing, tidak nafsu makan. Untuk hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, di sini tekanan darah 100/70, nadinya 88, pernafasannya 14, kemudian suhunya 37,5 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya nih, apakah intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas? Nah, dia bertanya intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil lihat-lihat dulu opsi jawaban A sampai yang E. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Saya persilakan. Kita langsung saja sharing. Kira-kira kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, kira-kira intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus ini apa? Saya kali ya Bu ya. Monggo saya persilakan. Iya silakan Bu, silakan Bu. Bu Reni. Terapi pemberian infus mungkin Bu. Terapi pemberian infus. Oke baik, kita keep dulu ya Bu. Mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Saya persilakan. Tadi Bu Reni udah menjawab yang C ya Bu, terapi pemberian infus.
Baik, saya persilakan. Mungkin ada jawaban yang berbeda. Sama, Bu. Sama. Baik, Bu. Kita langsung bahas aja ya, Bu. Kalau misalkan ketemu kasus begini, kita lihat KU-nya lemah, ya, kemudian ada keluhan mual muntah, kepala pusing, tidak nafsu makan. Ini merupakan clue yang muncul dari klien kita, di mana dia hamil anak pertama, usianya 20 tahun. Kemudian pertanyaannya adalah intervensi apa sih yang paling tepat, intervensi keperawatan apa yang paling tepat. Nah, kalau kita melihat clue yang muncul dari soal ini, ada KU lemah, keluhan mual muntah, kepala pusing, kemudian tidak nafsu makan, kita fokus pada keluhan kepala pusingnya. Ya. Kalau misalkan, kita lihat satu-satu nih Bapak Ibu, intervensinya. Kalau misalkan kita kaji tingkat nyeri, di data tidak ada keluar data tentang nyeri. Kalau ada keluhan nyeri, pasti dia keluar PQRST. Ya, jadi jawaban pertama dieliminasi. Kemudian kita opsi jawaban yang kedua kita jelas, observasi. Bu. Ya, Bapak Ibu, nggak jelas ya Pak? Oke. Jelas. Sekarang masih kurang jelas Pak? Jelas. Jelas ya Bu? Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nggak jelas. Siapa? Sudah terdengar? Bu. Oke, baik. Saya lanjut lagi ya Pak. Saya ulang lagi. Halo. Kalau misalkan, ya Pak Ipul, jelas suara saya Pak? Jelas, Kurang Bu. jelas, Bu. Oh, kurang jelas. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Bisa terdengar Bapak? Bisa, Bu. Jelas. Bisa Bu, kedengeran. Oke. Oke, baik. Ya, jadi kalau dari soal ini kita bisa melihat beberapa petunjuk atau clue. Yang pertama, KU ibu lemah. Kemudian ibunya G1 P0A0, status obstetriknya dia sedang mengandung anak pertama. Kemudian ada keluhan mual muntah, kemudian kepala pusing dan tidak ada nafsu makan. Ketika pertanyaannya ini sudah merujuk pada intervensi keperawatan, kita harus lihat satu persatu nih. Kalau misalkan pada uji kompetensi kan biasanya semua, kalau misalkan pertanyaannya itu tentang intervensi, jadi jawaban intervensi semua tuh Bu yang muncul, jadi kadang mengecoh gitu. Nah, kita akan bahas nih di soal ini. Ya, untuk opsi yang pertama, jawaban yang A. Di sini jawaban yang A adalah kaji tingkat nyeri. Nah, kalau misalkan kita pilihnya intervensi keperawatan adalah kaji tingkat nyeri, kita lihat lagi di soal. Di soal tidak ada clue yang memuat data tentang nyeri secara spesifik. Kalau kita bicara tentang nyeri, udah pasti ada data P-nya, Q-nya, R-nya, S-nya, T-nya ya Bapak Ibu. Jadi PQRST-nya sudah ada gitu. Tapi karena di soal ini tidak muncul, jadi jawaban yang pertama, yang A ini kita eliminasi dulu. Kemudian opsi jawaban yang kedua, observasi keadaan edema. Nah, ini juga tidak ada muncul data tentang edema di kasus kita. Kemudian tekanan darah juga masih dalam batas normal. Jadi opsi jawaban yang B kita eliminasi juga. Kemudian kita keep dulu untuk terapi pemberian infus ya. Kemudian kita lihat jawaban yang E, bantu ibu untuk mengungkapkan perasaannya. Ini opsi jawaban yang E bisa kita lakukan kalau misalkan kondisi klien kita sudah stabil. Jadi fokus kita adalah menstabilkan kondisi klien kita dulu Bapak Ibu. Nah, tinggal dua jawaban yang jadi sorotan kita. Ada jawaban terapi pemberian infus, kemudian juga ada jawaban istirahatkan ibu pada tempat yang nyaman. Nah, kemudian kalau kita lihat opsi jawaban yang C, terapi pemberian infus, opsi jawaban yang C ini, terapi pemberian infus bisa kita lakukan kalau misalkan kita sudah mendapatkan atau sudah melakukan tindakan yang pemberian posisi yang nyaman dulu pada ibunya gitu. Jadi pemberian cairan infus bisa dilakukan, tapi setelah tindakan yang mandiri yang lain gitu, karena untuk pemberian cairan infus juga termasuk tindakan kolaboratif juga, mandiri kolaboratif juga gitu, untuk kategorinya. Nah, jadi intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas adalah yang D, istirahatkan ibu pada tempat yang nyaman. Kenapa yang D? Balik lagi kita ke soal. Di soal muncul keluhan mual muntah, kepala pusing ya. Kalau misalkan dua
clue ini kita gabung, kemudian kita balik lagi pada teori keperawatan dasar, ya. Kebutuhan keamanan dan kenyamanan itu berada pada urutan kedua, Bapak Ibu, setelah nyeri. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kita untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat adalah intervensi yang D. Ibunya ada keluhan mual muntah, kepala pusing, tidak nafsu makan. Intervensi pertama yang kita lakukan adalah posisikan ibu dulu di tempat yang nyaman, gitu. Jadi kita istirahatkan ibu dulu pada tempat yang nyaman, TTP juga sudah diukur, baru kita lanjutkan dengan intervensi yang lain. Bisa kita kaji, kemudian pemberian cairan infus, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu untuk jawaban soal yang pertama. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Bapak Ibu, monggo saya persilakan kalau ada yang mau sharing. Jelas, Bu. Betul, kemarin juga. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk soal kedua. Nah, di sini soal kedua, ya, ada perempuan, klien 30 tahun, datang ke puskesmas dengan status obstetrik G2P1A0, hamil anak kedua dan sudah pernah melahirkan anak pertama. Umur kehamilan 36 minggu. Kemudian ibunya mengeluh nyeri, tembus ke belakang. Ada keluhan keluar darah bercampur lendir, kemudian juga dari hasil pemeriksaan diperoleh data pembukaannya 5 cm. Posisi kepala janin telah masuk pintu atas panggul. Loh, ini juga data pemeriksaan dalam dan Leopold ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya adalah sama, apakah tindakan perawatan yang tepat untuk ibu tersebut? Nah, kira-kira Bu, Bapak, kira-kira dari jawaban A sampai E ini yang mana nih kira-kira yang bisa kita lakukan? Silakan, kira-kira yang mana? Oke, yang A. Oke, kita keep ya, Bu. Silakan, mungkin ada pendapat yang berbeda. Tadi udah ada Ibu yang menjawab A, tadi Ibu siapa yang menjawab A? Oke, silakan. Mungkin ada yang berbeda, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana intervensi yang tepat untuk kasus kita yang kedua? G2P1A0, ya? Kenyamanan. Kenyamanan. Oh, yang C ya, Bu. Oke, ada dua opsi, ada dua jawaban yang berbeda. Tadi ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Mungkin ada yang lain atau sama? Karena darah dipantau juga, Bu. Oke, baik. Kita langsung bahas ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut nih, kita ke clue saja langsung. Ya, di sini ada klien status obstetriknya G2P1A0. Kemudian ada keluhan nyeri, ya. Ada keluhan nyeri tapi tidak disebutkan spesifik nyerinya seperti apa. Dia cuma bilang tembus ke belakang. Kemudian ada keluar darah bercampur lendir, pembukaan 5 cm, posisi kepala janin telah masuk PAP, pintu atas panggul. Dia bertanya tindakan perawatan yang tepat untuk ibu tersebut. Nah, kalau dilihat opsi jawaban 1 per 1 ini ya, kita juga balik lagi harus sinkronkan lagi dengan clue yang muncul pada soal. Kalau misalkan kita jawabnya yang A, tindakan pertolongan persalinan yang aseptik bisa kita lakukan, tapi kita harus ingat ibunya baru pembukaan 5 cm. Jadi belum bisa kita lakukan pertolongan partus. Pantau tekanan darah, Bu. Oke, ada pantau tekanan darah. Oke, kita keep dulu ya, Pak. Kemudian saya lanjut lagi. Opsi jawaban yang A tadi belum bisa kita lakukan ya Bapak Ibu, karena itu sudah merujuk pada tindakan pertolongan persalinan. Artinya kalau sudah ada pertolongan persalinan, otomatis pembukaannya harus sudah lengkap atau 10 cm. Ya. Nah, kemudian juga opsi jawaban yang kedua, anjurkan ibu untuk minum sedikit tapi sering. Bisa kita lakukan, tapi ini merupakan intervensi kesekian gitu, belum merupakan intervensi perawatan yang tepat yang pertama kita lakukan untuk kasus kita ini. Kemudian opsi jawaban yang D nih, tindakan kolaboratif, berikan sedatif non hipnotik. Nah, ini sudah tindakan kolaboratif Bapak Ibu, bisa kita lakukan tapi setelah tindakan mandiri kita dulu dilakukan selesai. Ya, jadi ini nanti urutannya nanti di belakang kalau opsi jawaban yang D. Kita bisa lakukan pantau tekanan darah ibu. Tapi balik lagi tadi, setelah ibunya merasa nyaman. Nah, sama kayak soal yang pertama, ini juga patokan kita masih pakai teori Maslow. Kalau Maslow kan dia ada hierarki piramidnya begitu ya. Opsi kenyamanan dan keamanan ini berada pada
urutan yang kedua setelah nyeri. Jadi yang perlu kita intervensi yang tepat untuk kita lakukan pada kasus yang kedua adalah C, sama mirip dengan kasus yang pertama tadi. Kita perhatikan keamanan dan kenyamanan ibu dulu karena ibunya udah ada keluhan nyeri, kemudian juga datanya masih pembukaan 5. Wah, ini juga masih di kala 1 fase aktif. Jadi belum masuk ke kala 2 gitu. Jadi opsi tindakan perawatan yang tepat untuk ibu tersebut adalah yang C. Kita perhatikan keamanan dan kenyamanan ibu. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal ketiga ya. Oke, baik. Ini untuk soal ketiga kita. Kita ketemu seorang perempuan usianya 28 tahun. Status obstetriknya G2P1A0. Kemudian setelah melahirkan didapat data pengkajian kelelahan yang berlebihan. Kemudian kehilangan darah. Nah, kalau sudah begini kan posisinya ibunya sudah melahirkan. Jadi statusnya berubah menjadi P2A0. Kemudian ada kehilangan darah kurang lebih 800 ml. Kemudian nampak cemas dan ketakutan. Kira-kira intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut yang mana, Bapak Ibu? Yang E. Yang E. Oke, yang lain mungkin ada yang berbeda? Atau sama? Sama, Bu. Sama, baik. Untuk kasus yang ketiga, ya, kita fokus pada kondisi ibunya postpartum. Jadi karena kondisi ibunya postpartum, jadi yang pertama kita lihat tetap pemantauan di kala 4-nya. Ya, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kalau sudah ibunya postpartum, jadi kita fokus pemantauan pemantauan postpartum. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah E, kaji dan catat jumlah serta tipe dan sisa perdarahan. Jadi ini dulu yang kita pantau ya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang keempat. Ini seorang perempuan usianya 35 tahun, status obstetriknya G2P1A0, akan menjalani proses persalinan. Data yang kita dapat adalah data panggul sempit absolut, ada stenosis vagina dan juga ruptur pada uterus. Kira-kira tindakan yang tepat dilakukan pada kasus ini yang mana, Bapak Ibu? Seksio. Seksio. Seksio nggak? Yo, yang D. Lakukan like Yang seksio. D, Bu. Yang D. Oke, baik Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, ada panggul sempit, apalagi sudah ada stenosis vagina, dan yang lebih parah lagi ruptur uterus, langsung saja kita lakukan tindakan kolaborasi untuk dilakukan seksio sesaria. Karena tidak memungkinkan untuk ibu dilakukan persalinan per vaginam. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Soal berikutnya. Kita ketemu perempuan usia 27 tahun. Ini G1P0A0, usia kehamilannya 42 minggu. Kemudian dia datang ke keluhannya sakit perut, tembus ke belakang. Wah, ini ada revert pain, jadi nyerinya menjalar ke area belakang. Disertai dengan pelepasan lendir dan air sejak 3 jam yang lalu. Kemudian ada penegangan di daerah abdomen. Porsionya baru membuka 2 cm. Kemudian juga kita lihat cairan ketubannya berwarna kehijauan dan agak kental. DJJ-nya 120 kali per menit. Pertanyaannya adalah tindakan prioritas pada kasus tersebut. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Yang E. D. Yang D. Oh, DDJ. Oke, ada yang jawab A, ada yang D, ada yang E. Baik, kita bahas ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ketemu kasus seperti ini, sudah pasti kita akan fokus pada clue yang muncul. Yang pertama, usia kehamilannya 42 minggu. Berarti dia postpartum. Ya, udah lewat dari usia kehamilan yang normal. Kemudian yang kedua, adanya keluhan nyeri perut. Sejak 3 jam yang lalu sudah keluar air-air ya. Kemudian pembukaan porsionya baru 2 cm. Tapi yang harus kita waspadai adalah adanya pelepasan air ketuban berwarna kehijauan dan agak kental. Ditambah lagi frekuensi DJJ-nya ini 120 kali per menit. Artinya
kalau DJJ normal itu kan berkisar di antara 120 sampai 160 kali per menit. Kalau misalkan kondisinya sudah 120, ini kan ada penurunan meskipun belum sampai bordernya tapi sudah agak menurun gitu. Jadi kita takutnya distres janin kalau seperti ini. Kalau misalkan pertanyaannya tindakan prioritas, artinya merujuk pada kondisi yang harus segera ditangani karena itu mengancam nyawa. Jadi kalau misalkan kita ketemu kasus seperti ini, tindakan yang paling tepat adalah kita segera induksi, Bapak Ibu. Oh gitu. Kita segera induksi. Karena kita lihat dari usia kehamilannya dia sudah cukup bulan, bahkan lebih ya. Kemudian yang paling penting ini ada cairan ketuban. Warnanya sudah kehijauan, artinya sudah bercampur dengan mekonium. Kemudian dia juga agak kental. Frekuensi DJJ-nya 120 kali per menit. Pembukaan porsionya 2 cm itu masih memungkinkan untuk dilakukan induksi gitu. Kalau misalkan kita pantau DJJ bisa dilakukan, tapi nanti takutnya kondisi distres janinnya akan meningkat gitu. Jadi opsi jawabannya tindakan prioritas pada kasus ini adalah yang A, segera induksi gitu. Jadi kita kolaborasi untuk melakukan tindakan induksi, terminasi kehamilan gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut ya. Oke, ini aduh nggak kelihatan. Dia lahir dengan riwayat persalinan skala 2, terlilit tali pusat. Kemudian segera dibawa ke tempat resusitasi, artinya sudah dilakukan tindakan. Posisi kepala ekstensi dengan mengganjal bahu menggunakan kain setebal 3 cm, kemudian lendir dihisap. Dalam waktu kurang dari 30 detik langkah awal resusitasi sudah dilakukan, tetapi bayi tersebut masih bernapas tidak spontan. Kira-kira intervensi keperawatan yang tepat ini yang mana ya Bapak Ibu? Yang B. Yang B. Baik, mungkin ada jawaban yang lain atau sama? D kali Ibu, D. Yang D. Bu. Yang Oke, ada lagi? Yang D. Yang D. Baik, kita ke pembahasan ya. Kalau misalnya ketemu kasus begini, kita fokus pada data satu riwayat terlilit tali pusat pada saat partus atau pada saat skala 2. Kemudian ini Apgar skornya udah pasti tidak baik ya, karena dia tidak bernapas secara spontan, seluruh badan lemas. Sudah dilakukan resusitasi, artinya pada saat dilakukan penghisapan lendir, berarti kan upaya untuk menjaga airway-nya tetap paten sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau kita ingat nih Bapak Ibu, kalau prinsip kasus-kasus emergensi ya, kita ingatnya prinsip airway, breathing, circulation dan lain-lain. Kemudian ini kan sudah dilakukan nih penghisapan lendir nih untuk menjaga airway-nya tetap paten. Berarti kemudian kita fokus pada breathing-nya ya. 30 detik langkah awal sudah dilakukan resusitasi, kemudian ditanyakan intervensi keperawatan selanjutnya yang harus dilakukan apa nih? Kita lanjutkan resusitasi. Kita lanjutkan ventilasi karena dia airway-nya sudah paten ya, tapi dia tidak bisa bernapas spontan. Artinya ada masalah, lakukan ventilasi dulu gitu. Jadi airway-nya sudah ditangani dengan mengeluarkan lendir tadi, A-nya sudah tertangani, kita fokus pada yang B. Ya, jadi setelah dilakukan resusitasi menggunakan suction untuk menghisap lendirnya, kemudian kita lanjutkan dengan ventilasi yang adekuat gitu. Jadi fokus ke breathing-nya karena airway-nya sudah diintervensi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Demikian ya Bapak Ibu. Ventilasi berarti Bu ya? Ya, ventilasi Pak. Ventilasi Pak Angga. Siap. Jendela. Oke, baik. Saya lanjut ke soal berikutnya nih. Nah, kita ketemu kasus bayi laki-laki dalam kondisi prematur. Usia kehamilan saat dilahirkan adalah 36 minggu. Bayinya tampak lemah, terdapat lanugo, bernapas spontan, Apgar skor pada menit pertama 8. Berat bayi sekian, dan saat ini sedang dirawat di inkubator. Tiba-tiba bayinya apnu. Tindakan pertama yang harus kita lakukan apa dulu nih Bapak Ibu kira-kira? Kita kasih oksigen dulu kah? Kita kasih tahu dokter dulu kah? Atau kita keluarkan bayi dulu kah dari inkubator? Atau kita gosok punggungnya dulu? Atau kita langsung lakukan resusitasi nih? Beri oksigen. Yang D. A.
Yang A, oke, ada jawaban yang Beri lain, Pak. oksigen. Beri oksigen. Tadi udah ada yang jawab yang A nih, Bu. Kira-kira ada lagi nggak yang lain? Karena dia ada apne ya Bu ya, resusitasi. Ya, oke, baik. Lakukan resusitasi. Kemudian? Kemarin jawab D, Bu. Oke, jawab D. Baik, untuk soal ini kita fokus pada kondisi. Kita lihat Apgar skornya menit pertama 8. Kemudian bayi sudah distabilkan di dalam inkubator, sedang dirawat, tiba-tiba apno. Nah, tindakan pertama yang harus kita lakukan ini fokusnya ke arah tindakan mandiri. Kalau misalkan kita segera beri oksigen bisa dilakukan, tapi kita harus pastikan dulu ini bayinya apnonya masih berlangsungkah setelah kita stimulasi. Jadi tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah kita gosok punggung bayi dulu selama 10 detik. Kita stimulasi dulu. Beri rangsangan taktil. Bisa kita lakukan dengan mengusap punggung bayi. Seperti itu. Jadi kita amati selama 10 detik. Kalau misalkan kondisi bayinya sudah bisa bernapas, baru nanti kita kolaborasi untuk pemberian oksigen kalau misalkan memang dibutuhkan gitu. Tapi kalau misalkan sudah segera beritahu dokter dan lain-lain, itu tindakan kolaboratif. Biasanya yang pertama kita lakukan adalah tindakan mandiri dulu, yaitu kasih stimulus pada bayinya. Resusitasi dilakukan nanti. Kita stimulus dulu bayinya selama 10 detik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Kita ketemu nih pasien perempuan, klien usia 36 tahun, masuk rumah sakit dengan keluhan mual dan pusing. Dia primigravida, baru pertama kali hamil, usia kehamilannya 30 minggu. Seluruh ekstremitas tampak edema. Pada saat dikaji, klien tiba-tiba kejang. Melihat kondisi ini, suami dan keluarga nih jadi panik, nih, cemas semuanya. Kira-kira tindakan yang harus dilakukan perawat nih yang mana nih Bapak Ibu? Oke, ada yang jawab A, ukur TTV. Ada yang jawab B ya, Bu? Oke, ada yang jawab B juga. Kepala pasien. Oke, ada yang jawab miringkan kepala pasien. Ya, Bu? Oh, D, hentikan kejang dengan obat penenang, ya, Bu? Oke, ada yang jawab B juga. Ya, Bu. Baik, oke, kita bahas. Kalau misalkan kita ketemu kasus seperti ini, ya tiba-tiba klien datang dengan keluhan mual, pusing, terus tiba-tiba kejang. Nah, keluarga yang ada mendampingi klien udah pasti panik, ya. Kemudian kita lihat juga edema di ekstremitas. Nah, tindakan yang harus dilakukan perawat yang pertama kali adalah kalau ketemu kasus seperti ini, artinya kita harus tetap memegang prinsip-prinsip emergency. Dalam artian tadi airway, breathing, circulation-nya juga harus paten atau adekuat, ya. Kalau misalkan kita ketemu pasien tiba-tiba kejang, tindakan yang pertama kita lakukan adalah miringkan dulu kepala pasien. Kenapa dimiringkan? Agar menjaga biar jalan nafasnya tetap paten, airway-nya paten. Karena kalau misalkan pasien tiba-tiba pingsan, itu risiko lidahnya jatuh ke belakang. Kalau lidahnya jatuh ke belakang, dia akan menutup jalan nafas, jadi tidak paten. Sirkulasi oksigen yang masuk ke klien juga kurang. Ya, jadi opsi yang tepat, tindakan yang pertama harus dilakukan oleh perawat adalah yang miringkan dulu kepala pasiennya, baru dilakukan tindakan yang miringkan. Berarti yang B, Bu ya? Iya, betul, yang B, Pak. Kita miringkan dulu supaya apa? Biar jalan napasnya paten. Jadi lidahnya ketika pingsan itu kan berpotensi untuk jatuh ke belakang nih. Kalau misalkan jatuh ke belakang, nanti jalan napasnya tidak paten, Pak. Suplai oksigen yang masuk juga nanti berkurang gitu. Jadi tindakan yang pertama kita lakukan adalah B. Kita miringkan kepala pasien dulu. Jadi tetap masih kita pegang prinsip-prinsip dasar, ada kebutuhan Maslow tadi di awal-awal, kemudian sekarang emergensi juga tetap masih harus kita kolaborasikan pada saat kita mengerjakan kasus. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini kita ketemu nih kasus lagi nih. Seorang perempuan usia 23 tahun, kemudian usia kehamilannya 25 minggu. Dibawa ke IGD, kondisinya udah tidak sadar. Sedang di rumah 1 jam yang lalu. GCS 6, pasiennya ngorok. Edema tungkai bawah, darahnya 160/110. Ada peningkatan suhu juga, DGJ negatif. Hasil pemeriksaan labnya dia proteinurianya positif 2. Kira-kira yang tepat yang mana nih Bapak Ibu?
Oke, ada yang jawab A. Ada lagi Bapak Ibu? C. Yang C. Baik. Kita langsung bahas ya Bapak Ibu. Kalau ketemu kasus seperti ini, kita lihat dulu nih clue-nya nih Bapak Ibu ya. Tidak sadar, riwayat kejang, GCS 6, edema tungkai, TTV-nya tekanan darahnya tinggi, proteinurianya positif 2. Tapi yang jadi poin fokus kita adalah DJJ-nya negatif. Kalau misalkan DJJ-nya sudah negatif, usia kehamilan 25 minggu, berarti kita sudah mengarah pada kondisi IUFD, intrauterine fetal death, artinya babynya sudah meninggal di dalam sana gitu, karena DJJ-nya sudah negatif. Jadi kita tidak usah lakukan pemantauan lagi kondisi ibu dan janin ya, kita langsung ambil tindakan yang A, terminasi saja kehamilannya. Ya. Karena kondisinya adalah IUFD seperti ini Bapak Ibu. Ya, demikian. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke, siap. Ini kemudian. Sebentar saya kecilin dulu ini. Up. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Cukup Soal nomor jelas. 60. Ya. Oke, baik. Di sini ada klien kita G2P1A0 hamil 27 minggu datang ke puskesmas untuk check up. Anak pertama usia 2,5 tahun, keluhan ibunya pusing dan beberapa minggu ini gerakan janinnya dinilai cukup aktif ya. TFU-nya 2 jari di atas pusat, tidak ada edema pada tungkai, tidak ada ada edema pada pretibia ya, pada edema wajah tidak ada, biasanya pada kasus-kasus preeklamsi itu terjadi edema di kelopak mata atas, di preorbital gitu. Tekanan darahnya juga meningkat. Pemeriksaan diagnostik tambahan apa yang bisa kita lakukan untuk kasus ini? Protein urin B. Oke, kalau untuk kasus begini kita sudah sudah bisa menebak dengan pasti ya Bapak Ibu, udah DJJ-nya tekanan darahnya dia sudah mengarah pada peningkatan, kemudian juga ada edema pretibia ya, ini biasanya tanda-tanda pada gejala preeklamsi seperti ini. Cek dulu protein. Oke, baik. Saya lanjut. Nomor 61. Kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, 61. Perempuan, status obstetriknya G2P0A1, sedang hamil anak kedua dengan riwayat abortus pada kehamilan pertama. Hamil 28 minggu, kemudian juga ada keluhan keluar darah per vaginam tanpa disertai rasa nyeri. TTV-nya dalam batas normal, kemudian klien gelisah memikirkan kehamilannya. Hasil pemeriksaan dinyatakan klien mengalami perdarahan antepartum. Apakah nih yang perlu kita kaji lebih lanjut tentang perdarahan pada pasien tersebut? Kira yang mana? Oke. Jumlah perdarahan, warna perdarahan. C. Oke, baik. Jadi jawaban yang tepat memang C ya, Bapak Ibu. Kita kaji dulu nih, jumlah perdarahannya berapa. Kemudian warna perdarahannya seperti apa. Ya, jadi ini juga nanti menentukan, apalagi kalau misalkan kliennya pernah ada riwayat abortus gitu. Jadi yang kita kaji tentang perdarahan, fokus pada tentang perdarahan adalah jumlah dan juga warna perdarahan. Baik, saya lanjut di soal 62. Klien kita G2P1A0, dia hamil 38 minggu, datang ke puskesmas pukul 16, TFU-nya 36, mulus sejak jam yang lalu, terus dirasakan 2-3 kali per 10 menit, lamanya 20 detik setiap kali mulus. Selain itu, ibu dia mengeluh sudah keluar lendir bersumber. Pada saat pembukaan dalam ditemukan pembukaannya baru 2, serviksnya tipis dan mendatar, kemudian ibunya meringis. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu diagnosis keperawatan yang tepat utama pada kasus di atas? B. Bu. Yang B. Baik. Untuk kasus ini ya kita fokus pada keluhan ibu. Udah mules dari 10 jam yang lalu, mules
harusnya 2-3 kali per 10 menit selama 20 detik. Artinya setiap 10 menit itu udah intens dan ada peningkatan. 2-3 kali. Sudah ada tanda-tanda kelendir bercampur darah, ya artinya ibunya masih di kala 1 fase aktif. Kemudian diagnosis keperawatan utama pada kasus diabetes adalah nyeri, karena data untuk kecemasannya ini tidak spesifik dijelaskan, ya. Risiko infeksi berhubungan dengan adanya pembukaan serviks. Nah ini juga tidak ada data yang muncul, ya, yang maksudnya yang mengarah pada kondisi risiko infeksi, karena dari data-data yang ini juga ada menunjukkan bahwa ibunya mengeluh mules, ya, itu data aktual. Kemudian untuk defisit volume cairan ini juga belum muncul di kasus kita, dan diagnosis yang ini juga belum muncul karena pengeluaran pervaginamnya juga masih sedikit keluar lendir bercampur darah, jadi tidak sampai mengganggu ketidakseimbangan volume cairan, jadi belum sampai ke situ. Jadi diagnosis yang tepat adalah yang D. Saya lanjut ke soal 63 ya. Diharap itunya. Kelihatan ya Bapak Ibu 63 ini kepotong. Kelihatan. Ya, silakan Bapak Ibu. Nih, kita ketemu nih. Pasien klien kita G1P0A0 hamil anak pertama 40 minggu, TFU-nya 36. Mules sering sejak 5 jam yang lalu. Ada rasa seperti ingin mengejan. His-nya udah semakin adekuat 5 kali tiap 10 menit selama 48 detik. Klien, oke, ada lendir bercampur darah, pembukaan lengkap, porsio tidak teraba. Berada pada kala berapa ibu tersebut? B 2, kala 2. Ada yang jawab Kemarin ibu ini ya Bu Umi ya Bu, jawab ya Bu. Kala 1 fase aktif. Udah pembukaan lengkap, Bu. Ya. Kelas 1. Kayaknya kala 2 itu, Bumi. Kala 2, Bu. 5 kali per 10 menit. Betul. Kala 2 kemarin salah. Tapi kan kala 2 itu melahirkan. Ya kan pembukaannya lengkap. Iya, tapi kan pasiennya belum ngedan, ada dorongan ingin mengedan, itu kala 1 fase aktif. Pemirsa masih bingung ya tanya sama Ibu Ayu. Salah, Bu. Baik. Mbak Ibu Bella. Kemarin salah, Bu. Kalau Sama lah Ibu Mam. Ya Bu. Kala 1 fase aktif. Kemarin jawabnya apa Bu Reni? Kalau 1 fase aktif salah. Tapi karena itu kan masa udah mendekati pembukaan lengkap, tapi salah. Tapi kalau dibilang kala 1, bayi belum lahir kan, kala bayi itu bayi lahir kalau kala 1. Untuk kala-kala itu. Iya, jadi kalau saya lihat di kasus ini ya Bu, his-nya udah semakin adekuat, ada 5 kali per 10 menit ya. Betul. Kemudian juga sudah ada keluar darah dari vagina. Kemudian pembukaan lengkap, porsio tidak terlalu. Berisik. Suara apa Bu berisik? Jelas ya. Wah, ini berisik. Mantul. Itu Pak Muslim apa-apaan sih? Ya baik, lanjut ya Bapak Ibu. Pusing. Nah, kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, kita fokus pada frekuensi his-nya, ya, pembukaannya, kemudian tanda-tanda infartu. Kalau misalkan kita menjawab yang kala 2, kita tidak melihat gambaran klien yang infartu lengkap di sini. Ya, kalau misalkan untuk tanda-tanda infartu itu kan artinya pasiennya udah benar-benar mau lahiran normal nih, ya. Oke, dia pembukaan lengkap, tapi pada saat kita VT, porsionya tidak teraba. Kalau misalkan dia pembukaan lengkap, ya, harus diikuti dengan tanda-tanda yang lain untuk memvalidasi bahwa oke, sebentar lagi bayinya akan lahir. Itu ada ada dorongan untuk meneran, ya. Ibunya udah ada dorongan untuk meneran. Baik, lanjut ke data yang kedua. Ada tekanan pada anus, tidak tergambar di soal kita, ya. Kemudian tanda yang ketiga, kalau ibunya ingin melahirkan, ya, tadi ada dorongan untuk meneran, ada tekanan pada anus, kemudian ada perineumnya menonjol. Di sini juga belum tergambar nih, ada data-data yang perineumnya menonjol gitu, yang tanda pasti dia akan infartu. Nah, kemudian tanda yang kelima yang bisa kita amati adalah pulpanya membuka. Di sini tidak ada sama sekali gambaran yang menunjukkan bahwa pulpanya itu membuka dan benar-benar akan segera patah
status gitu, selain dari data pembukaan lengkap. Porsionya juga tidak teraba. Jadi bisa kita simpulkan untuk kasus ini ya, dia masih berada kala satu di fase aktif ya, dia masih kala satu fase aktif karena belum tergambar tanda-tanda persalinan yang memang benar-benar bayi akan lahir. Ya, yang tadi yang saya sebutkan tuh ada his yang semakin adekuat menimbulkan dorongan untuk meneran, kemudian ada perineumnya menonjol, kemudian ada tekanan pada anus, dan yang terakhir ada vulva yang membuka. Ya, jadi untuk soal 63 ini jawaban yang menjurus adalah salah satu fase aktif gitu, karena porsinya juga tidak teraba. Berarti kan belum ada penurunan kepala yang apa namanya, yang benar-benar dia menunjukkan bayinya udah crowning gitu, yang puncak kepala bayinya sudah kelihatan, belum ada. Itu ya Bapak Ibu. Ini soal ya Bu ya? Ya, yang Pak. Salah dong kemarin. Nggak apa-apa Pak, semangat. Yang Pak Angga yang Oke, siap. Oke, baik. Soal nomor 64. Mana nih kira-kira, sebentar saya. Kita ketemu klien G1 P0 A0 hamil 40 minggu, mengeluh mules sejak pukul 18. Sudah ada keluar lendir bercampur darah, tekanan darahnya ini masih dalam batas normal ya Bapak Ibu, TTV-nya. Tinggi badan 143, berat badannya 53, TFU 30, TBJ-nya 2700. Hasil pemeriksaan dalam pembukaannya masih 2 cm. Nah, apakah faktor passenger yang harus dikaji lebih lanjut pada persalinan per vaginam? Kira-kira yang mana, Bu? Yang C. Yang C, bentuk panggul. Oke, kira-kira yang lain? Yang A, Bu, yang A. Ukuran A. janin. Ukuran janin. Ya, Pak? Bu. CE. Kontraksi, Bu. Kekuatan kontraksi ibu. Kita fokus ya Bapak Ibu, kalau di sini, kalau soalnya begini, kita fokus pada pertanyaannya. Faktor passenger yang harus dikaji lebih lanjut pada persalinan per vaginam. Kalau faktor passenger ini berarti dia fokus pada apa namanya, janinnya. Ya, karena kalau untuk proses persalinan ini kan macam-macam tuh faktor yang berpengaruh, ada his-nya, ada power, kemudian juga ada passenger, kemudian juga ada apa namanya, faktor psikologi yang harus dikaji. Karena ini pernyataannya itu pertanyaannya itu faktor passenger yang harus dikaji lebih lanjut. Berarti ukuran kita janin. jawab adalah A, ukuran janin. Ya, karena janin di plasenta itu dia termasuk passenger. Oh, Kaipul, passenger bukan Avenger. Betul, siap. Lanjut ya Bapak Ibu, soal nomor 65. Kita sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Setengah 6, Bu. 6. Udah lewat ya ini ya? Oh, baik. Oke, kita satu soal ini yang terakhir ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih sejam. Oh iya. Baru 17.50, 16.50. 16.50. Ya, jam saya Ayo, masih semangat Pak Angga, semangat. Saya senang. Dan Pak Epul. Soal nomor 65. Ibu postpartum, 2 jam postpartum. Ibu merasakan darah keluar cukup banyak. Pembalut penuh, sudah ganti pembalut namun udah dirasa keluar lagi. BAK-nya sedikit. TTV masih dalam batas normal, TFU teraba 3 jari di bawah pusat, uterus lunak dan agak ke kanan, kandung kemih teraba keras. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apakah intervensi prioritas yang dapat diberikan pada ibu tersebut? Oke, ada yang jawab A. Bu Umi? D, Bu. D. Oh, yang D. Oke, kira-kira yang lain? Ada yang menjawab berbeda kah atau sama kah? Aduh, berisik, ada yang nyanyi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Tadi ada yang jawab A, ada yang jawab D ya. Kita bahas ya. Kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, kita fokus pada kondisi ibu. 1, ibunya klien postpartum 2 jam. Kemudian yang kedua,
TFU-nya teraba 3 jari di bawah pusat. Kemudian uterusnya teraba lunak dan agak ke kanan. Artinya tidak senter di tengah nih Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting adalah kandung kemihnya teraba keras ya, vesika urinarianya penuh artinya. Intervensi prioritas yang dapat kita berikan untuk ibu tersebut adalah yang D. Kita observasi dulu, kemudian kita lakukan tindakan pemasangan kateter. Keluarin dulu urinnya, ya, baru kita lakukan tindakan masase uterus. Karena di data ini uterusnya sudah teraba 3 jari di bawah pusat, namun konsistensinya dia lunak. Kalau konsistensi uterusnya lunak, kemudian dia masih dalam pemantauan 2 jam postpartum, kita akan lakukan tindakan masase uterus biar kontraksi uterusnya adekuat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Clue-nya di situ ya Bu ya, di kandung kemih. Iya. Keras dengan mereka keluar sedikit ya. Iya, betul Pak. Kalau misalkan, kecuali kalau misalkan begini nih Pak, kecuali kalau misalkan kasusnya tidak disebutkan kandung kemihnya teraba keras. Berarti misalkan nih kasusnya dia cuma sampai uterus teraba lunak nih. Dan agak ke kanan. Apa tindakan yang dapat Anda berikan? Udah pasti kita lakukan masase pada uterus. Tapi kalau misalkan ketemu kasus begini, ada vesika urinarianya full, berarti kita bereskan itu dulu. Kita bereskan masalah itu dulu gitu ya. Jadi observasi kandung kemihnya, kemudian kateterisasi, kemudian selanjutnya kita lakukan masase pada uterus. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oh, ini jam saya nih yang kecepatan. Oke, baik. Silakan untuk soal berikutnya. Jam 5 kurang 5 menit. Oke, berarti setengah jam lagi ya Bapak Ibu. Setengah jam lebih dikit ya. Baik, kita ke soal yang berikutnya, nomor 66 ya. Di sini ada Ibu postpartum spontan hari ke-7. Dia check up lagi nih untuk pemeriksaan kondisi setelah melahirkan. Ibu tampak sering menguap, tampak lelah ya, dia kurang tidur, kurang nafsu makan. Kemudian juga ibu mengatakan yang masak itu mertuanya. Tapi menunya hanya boleh sayuran dan nasi karena menurut mertuanya kalau misalkan makan telur atau ikan membuat ASI tambah amis dan luka jahitan lama kering. Kira-kira apa intervensi yang bisa kita berikan nih untuk kasus-kasus seperti ini? Yang B. Yang C. D. Protein saya hewani. kecilin dulu. Yang B. Cari lari. Nggak kelihatan masih maaf. Yang B. Oke. Yang B. E. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang E, memberikan edukasi tentang perawatan payudara. Ya Pak, gimana Pak? Yang B. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pembahasan ya Bapak Ibu. Untuk kasus seperti ini, kita fokus pada data yang muncul. Di sini kan clue-nya, ibu mengatakan kurang tidur dan kurang nafsu makan. Kemudian yang masak itu ibu mertuanya. Menu yang dimasak pun itu tidak variatif, hanya nasi dan sayur. Karena menurut ibu mertuanya, jika makan telur dan ikan, akan membuat ASI amis dan juga luka jahitan lama kering. Wah, ini mungkin yang harus diedukasi ini ibu mertuanya juga ya sekalian diikutkan ya. Jadi, informasi yang bisa kita lakukan untuk kasus ini adalah menjelaskan pentingnya nih nutrisi sumber hewani untuk ibu postpartum. Kenapa? Ibunya kan ada luka post episiotomi nih ceritanya. Jadi, kalau misalkan dia kurang mengkonsumsi protein, ya karena protein kan fungsinya untuk zat pembangun, bikin regenerasi zat atau sel-sel baru gitu. Penyembuhan luka jahitan. Kalau misalkan itu yang dibatasi, nanti ibunya juga kondisinya bertambah kurang baik, artinya ASI-nya tambah kurang, kemudian luka jahitannya lama keringnya, lama sembuh, dan lain sebagainya. Jadi, edukasi yang bisa kita berikan adalah menjelaskan pentingnya nutrisi sumber hewani untuk ibu postpartum. Yang B ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut ke soal berikut. Seorang ibu 2 hari postpartum. Anaknya menangis, bingung sekali karena sudah diberikan ASI dan popoknya yang basah sudah diganti. Ibu mengatakan ini merupakan pengalaman pertama mengurus bayi. Kira-kira intervensi keperawatan yang dapat diberikan untuk ibu muda tersebut yang E, Bu. Memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir, Bu. Oke, ada yang lain?
Karena dia pengalaman pertama mengurus bayi, Bu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Oke Pak, kita keep dulu. Kemarin jawab yang E udah tepat ya Pak? Artinya gitu, Bu. Oke. Baik, untuk kasus-kasus seperti ini, apalagi ibunya baru pertama mengurus bayi, jadi memang perlu kita edukasi untuk perawatan, bagaimana sih perawatan pada BBL gitu. Karena kategorinya juga masih 2 hari, ibunya postpartum. Gitu ya. Jadi kita bisa memberikan informasi terkait dengan perawatan bayi baru lahir. Pak Angga. Iya, betul. Oke, baik Pak. Lanjut ke soal 68. Waktu kita masih 30 menit. 68. Ada yang nyanyi, Bapak. Oke, baik. Pada kasus ini, kita lihat nih, ibu postpartum 1,5 jam, usia 35 tahun, P3A0, mules di daerah perut, kontraksi teraba lemah, kandung kencingnya kosong, BAK sudah, TTV dalam batas normal. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan untuk kasus ini, kira-kira yang mana Bapak Ibu? B. Oke, ada yang jawab B. Baik, kita keep dulu ya Bu. Mungkin ada jawaban yang lain? B. Sama ya Pak? B. Baik. Baik, kita bahas. Untuk kasus ini ya, ketika kita ketemu kasus semacam ini, kita lihat clue yang muncul. Ibu postpartum, masih dalam pemantauan kala 4, 2 jam postpartum, kontraksi uterus teraba lemah, kandung kencingnya kosong, ya. Itu 3 clue yang muncul. Kita fokus ke situ. Intervensi keperawatan yang tepat adalah B. Kita lakukan masase pada daerah uterus. Kenapa kita masase? Kontraksinya lemah. Agar kontraksi uterus adekuat harus dimasase. Kenapa kita bisa langsung masase? Karena kandung kencingnya kosong. Beda sama kasus yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi kan dia vesikanya terisi urin nih, Bapak Ibu. Kalau terisi urin, kosongin dulu urinnya, baru masase. Kalau kasus ini, urinnya udah kosong, kandung kencingnya udah kosong, langsung kita lakukan masase di area uterus. Gitu. Ya. Itu Bapak Ibu. Kayaknya untuk soal maternitas kayaknya sudah habis ya. Kayaknya untuk soal maternitas sudah habis. Ya, ini soal keperawatan anak nih kayaknya Bapak Ibu. Sebentar, saya stop share dulu. Baik, kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu nggak Bapak Ibu? Nah, ini saya baru lihat chat. Ya. Tolong untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu Bu. Soalnya sering keluar gitu. Oh, tanda-tandanya ya Pak? Iya, baik. Jadi untuk sebenarnya tuh kalau misalkan kala 1 dan kala 4 ini berarti kita sudah berada pada tahap intranatal. Ya, berada pada tahap intranatal. Artinya klien sudah dalam posisi melahirkan dan juga mengeluarkan bayi seperti itu. Nah, fokusnya kalau di kala 1 ini kalau pada ibu primipara yang baru pertama kali hamil, dia itu biasanya berlangsung sampai 8 jam. Ya, kalau misalkan ibunya sudah hamil anak kedua, bahkan ada beberapa yang lebih karena beda kondisinya juga beda proses fisiologis yang terjadi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kala 1 ini, dia sendiri terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase laten, yang kedua adalah fase aktif. Kalau di kala 1 fase laten, itu biasanya terjadi dari ibu mulai merasakan keluhan, sampai kepada pembukaannya ini 4 cm nih Bapak Ibu. Pembukaan 4. Pada saat di pemeriksa dalam, bukaan 4 atau bukaan 3, oh berarti ini masih kala 1 di fase laten. Kalau misalkan kala 1 fase yang kedua, fase aktif namanya, itu berlangsung dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10, artinya pembukaannya udah lengkap. Ya, jadi di kala 1 itu ada 2 fase, ada fase laten, ada fase aktif. Fase laten, dia dari ibu mulai merasakan keluhan mules, keluar lendir-lendir air-air darah gitu, sampai pembukaannya 4 cm. Pembukaan 4 cm. Nah, kalau misalkan fase aktif, berarti udah pembukaan 4 cm, lengkap ya. Sampai pembukaan lengkap Pak, iya betul, sampai pembukaan 10 gitu. Berarti ibunya sudah ready untuk melahirkan. Kemudian kalau misalkan kala 2 ini dari pembukaan lengkap sampai dengan janinnya lahir, sampai bayinya lahir gitu. Jadi itu masuk di kala 2.
Kemudian kala 3 dimulai dari setelah selesai bayi lahir sampai keluarnya plasenta. Nah, ini biasanya berlangsung cuma 15 menit. Biasanya kalau misalkan kurang dari 15 menit ini, mohon maaf, lebih dari 15 menit, kita biasanya rangsang lagi nih. Kita kita rangsang lagi agar uterusnya semakin adekuat untuk berkontraksi mengeluarkan plasenta. Nah, kalau misalkan kala 4 ini berlangsung dari keluarnya plasenta sampai pada 2 jam postpartum. Di kala 4 ini kan ada 2 jam tuh, misalkan kliennya melahirkan di jam 8 pagi. Jam 8 sampai jam 9 kita lakukan pemantauan per 15 menit, Bapak Ibu. Jadi per 15 menit kita observasi KU, kita ukur TTV, nah seperti itu. Kita pantau perdarahan pervaginan. Kemudian 1 jam yang keduanya, di jam 9 sampai jam 10-nya, kita lakukan pemantauan per 30 menit. Jadi ada 6 kali pengukuran tekanan darah dan observasi keadaan ibu. 1 jam pertama per 15 menit, 1 jam kedua per 30 menit. Kalau misalkan stabil, ibunya bisa kita pindahkan ke ruang rawat inap. Seperti itu. Baru kita lanjutkan dengan pemantauan 24 jam pertama, 24 jam kedua, seperti itu. Gitu Pak, ringkasannya kira-kira. Baik. Untuk pokoknya tuh kalau misalkan untuk soal maternitas yang mesti kita ingat-ingat lagi, kalau misalkan dia pertanyaannya itulah adalah tindakan prioritas atau tindakan utama yang harus dilakukan, berarti sifatnya emergency. Kita ingat tadi prinsip emergency yang airway, breathing, circulation, dan lain sebagainya. Kalau misalkan pertanyaannya intervensi yang tepat, itu biasanya mengarah pada prinsip dasar. Contoh kayak tadi tuh, keamanan dan kenyamanan, kemudian nyeri gitu. Jadi kita balik lagi nih, mengingat lagi, review kembali teori-teori yang dulu pada saat kita awal-awal kuliah, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, seperti itu. Itu sih Bapak Ibu yang biasanya muncul. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak, ada lagi yang mau di-sharingkan? Saya, Bu. Iya, Pak. Enggak gini sebenarnya. Kalau untuk memilih jawaban, saya kadang-kadang bingung. Ini jawaban betul semua deh gitu. Terkadang kita salah dalam memilih clue kata-kata itu ya. Iya, Pak. Dalam soal itu gitu. Iya. Sehingga kita terjebak, kita tidak mau milih A, apa B, apa C, A. Kadang-kadang ada 2 pilihan yang bikin bingung gitu. Iya. Menyiasati gimana itu? Kalau saya pribadi sih Pak, memang memang harus jeli melihat clue yang muncul ya Pak. Kayak tadi di soal kita tuh misalkan DJJ bayinya udah negatif, tapi kita masih terkecoh tuh dengan clue lain yang muncul. Misalkan ibunya merasa ini, TTV ibu sekian, perdarahan negatif, pembukaan sekian gitu. Tapi kita miss untuk melihat bahwa oh iya nih, ada kata kunci ini ternyata yang nyempil, DJJ-nya negatif, berarti segera terminasi kehamilan. Memang harus lebih banyak latihan sih Pak, banyak latihan, kemudian juga rajin kita googling soal-soal untuk uji kom. Kan kalau misalkan kita ikut bimbel begini kan sudah soal-soalnya itu udah tertata gitu loh Pak. Jadi semakin sering kita latihan itu kita akan semakin peka nih Pak untuk melihat oh ini kayaknya clue-nya mengarah ke sini nih intervensinya gitu. Prinsip-prinsip dasar kita jangan lupakan. Ya tadi kebutuhan dasar manusia, yang tindakan-tindakan emergensi, yang seperti itu yang pasti mengecoh biasanya Pak. Dan juga clue yang muncul. Kalau misalkan pada kasus-kasus maternitas ini, ada 2 ini yang biasanya kita amati. Kalau misalkan ibu hamil, berarti ibu dan janinnya. 2 clue ini yang muncul dari 2 subjek ini yang harus kita jeli melihat. Kalau misalkan dia ibu postpartum juga sama, fokusnya biasanya ke ibunya. Kalau untuk kasus-kasus postpartum, mungkin amati perdarahannya, kemudian juga tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi keluhan fisiknya, seperti itu. Tapi kalau kasusnya ibu hamil, fokusnya ada 2 clue yang bisa kita lihat. Kayak tadi yang DJJ negatif, kan clue dari bayinya ternyata yang muncul. Yang yang membuat kita mantap untuk memilih ya udah terminasi nih kehamilan, seperti itu. Intinya asal kita sering-sering berlatih aja kok Pak, pasti nanti akan semakin jeli untuk melihat clue-nya yang muncul.
Yang harus saya baca yang mana? Ya, Pak. Yang harus baca yang mana? Semuanya kan- Pak Muslim. Ini kan. Komik, Pak. Soalnya gini kan banyak referensi nih ya. Saya ada yang kemarin itu latihan saya print gitu kan. Terus yang ini juga saya print belum, meskipun modul monitoring uji kompetensi meskipun belum ada jawabannya juga ya. Sambil-sambil ya, Pak. Jadi kadang-kadang ya mungkin faktor U juga kali mempengaruhi ya dari ingatnya. Faktor U. Faktor itu, Bu. Lupa juga ya kadang-kadang gitu kan. Atau dari tes yang saya kan udah berapa kali nih? 4 kali ya kemarin ya. Iya, Pak. Itu kan nilainya di bawah yang apa yang diharapkan gitu kan. Kadang saya sendiri pesimis, lulus nggak nih UKOM? Harus optimis, Lulus Pak. Pak Muslim. Tenang, lulus. Pasti lulus, Pak. Yang meskipun tanda kutip Izin nggak apa enggak dilulus mah. Ini bangganya. Ya, yang penting mah naik pangkat. Harus baca buku lagi ketika kayak tes ibu saya ya. harus ya minimal 60 atau 70 atau 80 supaya dapat nilai seperti itu. Ke rumah aja Pak Muslim, ke rumah. Iya, memang kuncinya mesti sering-sering ini sih, Pak. Apa namanya, sering-sering latihan sih sebenarnya. Kalau misalkan Bapak ada referensi yang lain juga bisa dipakai gitu. Mungkin ada kawan-kawan dari kampus lain yang juga punya referensi yang lain, itu juga boleh buat sharing. Kalau kita dulu memang sering ini sih, Pak, diskusi gitu sama kawan-kawan. Jadinya akan semakin peka. Sebenarnya gitu. Bu, kalau tadi diperhatikan dari pertanyaannya sih, tetap kita harus dari dasar dulu, seperti kelas 1, 2, 3, dan juga itu kan harus memahami dulu. Ya. Kalau itunya aja nggak paham, ya sulit juga mau ngisinya. Iya, betul. Harus belajar lagi intinya ya Bu, baca buku. Iya, Bu. Ingat prinsip-prinsipnya aja, Bu. Misalkan pada itu tadi kalau di keperawatan maternitas ya pasti muter-muternya itu seputar case pro, ibu dan anak, BBL gitu. Jadi muter-muternya tuh tidak terlalu jauh, tapi prinsip-prinsipnya pada saat dia antenatal care, perawatan pada ibu hamil, atau perawatan pada ibu bersalin, perawatan pada ibu nifas, poin-poinnya aja Bapak Ibu yang ingat. Misalkan pada ibu hamil nih, ada prinsip 10T pada ibu hamil. Nah, itu aja tuh sambil dibaca-baca. Kayak yang pertama misalkan timbang berat badan, ukur tinggi badan, kemudian juga tentukan status gizi, vaksin tetanus toksoidnya kapan. Jadi ada highlight-nya gitu, Bu, yang perlu diingat lagi. Kemudian misalkan nih pada ibu bersalin, kalau ibu bersalin fokus kita adalah kala dan juga BBL. Jadi yang kita pelajari adalah kala 1 apa, kala 2 apa, kala 3 apa, kala 4 apa, sama BBL. BBL yang biasanya keluar soal yang paling banyak tuh Apgar skor, kemudian juga perawatan tali pusat seperti itu. Atau misalkan kondisi apa sih yang berpengaruh pada janin pada saat dia di dalam uterus seperti itu. Kalau misalkan periode postpartum, fokusnya pada kondisi ibunya, bisa ke kontraksinya, perdarahannya, kemudian juga kondisi kecemasan biasanya muncul. Nah itu tadi Bu, kita mesti review lagi gitu materi yang pernah kita dapatkan dulu-dulunya. Gitu. Mesti dibaca-baca lagi sedikit. Yang penting semangat Bapak Ibu, optimis, pasti lulus. Amin, amin. Amin, mudah-mudahan lancar. Pak Muslim bilang aja kunci jawaban gitu buat UKOM gitu. Udah straight to the point ya Pak? Ini yang ini Bu. Iya Pak, Nggak ada benar semangat jawabannya. Pak. Iya Pak. Muslim hari ngeprint, makanya kayak ngeprint loh batu. Jawabannya udah ada Pak Muslim, jawabannya udah ada. Tinggal milih. Jawaban sudah ada, tinggal pilih. Yang tadi membahas soal yang kemarin. Iya Bu. Pak Heri? Benar, Susan. Iya, oke. Sari, udah limit ya waktu saya? Masih ada 20 menit sebenarnya. Oh, masih ada 20 menit. Soal Oke. yang waktu itu soal cadangan mungkin mau di-share-kan boleh? Oke, boleh. Oke. Soal cadangan. Boleh nih Bapak Ibu. Ada beberapa soal cadangan lagi untuk keperawatan maternitas. Kalau misalkan mau ditampilkan, akan saya share screen sekarang. Boleh Bu, boleh Bu. Ya. Belajar Bu. Oke. Semangat Pak Sofian. Tadi belum ada soal Apgar ya, nggak Susan ya? Iya, belum Oke, ada. ambilkan di soal cadangan itu. Oke, sebentar. Oke, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Kurang gede. Oh, kurang besar ya Pak. Sebentar.
Gini, kelihatan ya Pak? Cukup. Cukup. Bu. Baik. Kasus ini kita ketemu klien perempuan usia 22 tahun dirawat di ruang nifas hari ketiga. Pada saat perawat melakukan pengkajian, didapatkan nih klien mengeluh nyeri. Nyeri dirasakan di area perineum. Ya, nyeri sangat dirasakan saat bergerak dengan skala 6. Terdapat 6 jahitan. Pasien tidak mau menyusui bayi, tampak darah masih cukup banyak. Pertanyaannya, tindakan keperawatan utama pada kasus di atas. Yang mana nih kira-kira? B, Bu. Yang B. Obat analgetik. Oke, kira-kira kenapa Bu nih yang B, Bu? Ngeri. Clue yang muncul yang mana Bu, yang mendukung Bu? Ngeri. Masih banyak darah. Dengan skala 6. Kalau enggak ya. Baik. Nah, kalau di kasus ini udah tergambar nih Bapak Ibu PECI RST-nya. Ya, P-nya di mana, Q-nya seperti apa, R-nya di mana juga, kemudian S dan T-nya tuh udah tergambar dengan jelas. Jadi, tindakan keperawatan utama pada kasus ini adalah merujuk pada clue yang muncul. Berarti kita lakukan kolaborasi pemberian obat analgetik yang B, karena nyerinya udah sangat intens dirasakan, skalanya udah 6. Dia ini ada luka post episiotomi. Jadi tindakan utama pada kasus ini adalah pemberian obat analgetik. Ini jatuhnya tindakan kolaboratif ya Bapak Ibu, pemberian obat analgetik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Nih ada perempuan usia 21 tahun datang untuk memeriksakan kehamilannya. Setelah dilihat, ternyata klien memiliki jenis panggul ginekoid. Nah, jenis panggul ginekoid. Karakteristik jenis panggul ini apa kira-kira Bapak Ibu? Aduh, berisik. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Untuk soal ini ya, karakteristik jenis panggul untuk yang tipikal ginekoid ini adalah merupakan panggul yang disukai untuk proses persalinan. Jadi memang diameter anterior posteriornya itu dia seimbang. Jadi ketika kepala bayi itu masuk ke dalam panggul itu akan mudah untuk dilewati gitu. D, Jadi, Bu. jawabannya D. Oke, Pak, betul. Nah, Bu, dipotong dulu nih, Bu. Nih kayak gini kan, ini mah jelas teorinya ya, Bu ya. Iya, betul. Panggul ginekoid kan. Nah, ini permasalahannya justru dari kita sendiri yang nggak tahu teorinya itu. Betul, Pak. Betul. Betul. Apa Pak, sekalian review lagi, Pak. Zaman-zaman dulu sekolah gitu ya, Pak. Harus belajar, Bu. Belajar lagi buku. Iya, jadi kan kalau ada soal-soal begini kan soal-soal apa ya, Bu, bisa bikin kita ingat lagi gitu. Oh iya ya, dulu tipikal panggul ini tuh begini gitu. Iya. Jadi sekalian kita belajar, sekalian sharing ceritanya. Jadi yang jadi masalah ya bukan pertanyaannya kalau kasus gini, Bu. Kitanya sendiri. Bisa kayak gini kan panggulnya ada ginekoid, ada antropoid, paletoid. Kita aja nggak tahu apa yang ginekoid. Ini sekalian curhat ya, Pak. Pak Angga sekalian curhat. Lupa itu. Dan Angga. Iya. Oke, dan Pak, sambil aja Pak. Kadang kita dengan belajar soal-soal begini juga secara tidak langsung itu langsung belajar tuh Pak. Ingat kembali tuh materi-materi yang dulu-dulu. Kita juga dulu sama begitu juga. Oke, lanjut ya Pak. Soal ketiga nih. Klien perempuan usia 31 tahun. Oh, dia lagi hamil anak pertama nih, datang ke klinik. Kemudian hasil anamnesis, kliennya mengeluh mual di pagi hari, nafsu makannya menurun, merasa mudah lelah. Wah, ini udah jelas sih kalau ini intervensi yang paling tepat pada klien yang mana, Bapak Ibu. Oke, jadi jawaban yang tepat yang A ya, Pak. Penjelasan tentang nutrisi dan aktivitas. Clue-nya udah jelas. Klien mengeluh mual di pagi hari, nafsu makan menurun, mudah lelah. Jadi kalau Morning misalkan sickness. Morning sickness, betul Pak. Tuh Bapak udah ingat lagi tuh. Pinter Bapak ya. Mantap Pak. Siap. Punya pengalaman. Iya, jadi morning tapi sickness ini Bu, ini. ada pertanyaan lagi, nafsu makan menurun, padahal tapi kalau setiap kali makannya banyak itu Bu. Waduh. Kalau itu mungkin sai-sai cat Pak, malu-malu kucing. Sai-sai cat.
Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Halo. Ini kelihatan nggak ini? Bentar. Nggak bagus gitu. Soal Halo, nomor 4. Assalamualaikum Bu Susan. Ya, Ibu, gimana Bu? Iya, mohon izin Bu. Punten untuk soal yang di atas, yang mana tadi itu ya, yang ada jenis panggul, mungkin mahasiswa bisa ditambah informasinya Bu terkait karena namanya takutnya nanti kan jenis ginekoid loh Bu yang naik. Jadi mungkin bisa ditambahkan informasi pengetahuan terkait jenis-jenis panggul. Kemudian kira-kira apa indikasi dengan jenis panggul seperti ini, indikasi untuk proses persalinannya seperti apa, karena mohon dimaklumi ya Bu, teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa kami ini adalah mahasiswa yang bekerja, jadi mungkin untuk takutnya beliau sudah pada lupa nih Bu, karena mengingat maternitasnya namanya mata kuliah maternitas juga udah lama ya Bapak Ibu ya. Betul, Takutnya Ibu. beliau lupa, jadi mungkin dikirim kembali gitu loh Bu. Mohon izin ya Bu Susan. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, kami butuh ilmu Bu Susan nih Bu. Sama-sama Bu. Kita sama-sama belajar. Silakan Bu. Baik, kalau untuk soal yang tadi kan ada sebentar saya naik ke atas dulu. Nih, ini kan kalau pada perempuan itu sebenarnya ada ada 4 tipe panggul nih, 4, Bu. Bapak Ibu. Ya. Ada 4. Yang pertama tuh ginekoid yang di soal kita ini ya. Ya. Kalau ginekoid itu dia biasanya bentuk yang paling ideal nih untuk melahirkan karena dia dimiliki oleh hampir 50% perempuan punya panggul seperti ini. Jadi diameter antara anterior dan posteriornya itu dia seimbang. Jadi lebarnya itu seimbang. Ini bentuk panggul yang paling ideal untuk melahirkan pervaginam. Ya. Kemudian kalau misalkan yang panggul ginekoid ini sendiri ya, dia juga rongga di dalamnya tuh dia bentuknya oval. Kemudian jarak antara sisi kiri dan sisi kanannya itu dia lebar dibandingkan jarak dari bagian depan ke belakang. Jadi dia tuh kayak kayak bentuknya tuh kayak begini nih. Dia oval seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lengkungan area pubis, tulang os pubisnya itu juga lebih lebar. Dia derajatnya itu kalau diukur sekitar 90 derajat, jadi memang benar-benar ideal untuk proses persalinan pervaginam. Itu untuk panggul yang ginekoid. Kemudian bentuk panggul yang kedua tuh ada antropoid. Iya, jadi bentuk kalau dia misalkan antropoid ini ya, Bapak Ibu, dia bentuk depannya itu dia agak lonjong, dia kayak menyerupai telur begitu. Nah, dia sebenarnya bisa untuk melahirkan normal, cuman ada beberapa pertimbangan, misalkan kayak TBJ-nya besar gitu, atau misalkan kita curiga nanti ibunya tinggi badannya sekian, ya mending daripada kita perkirakan mending tidak dianjurkan dulu deh untuk melahirkan normal kalau untuk panggul ini gitu. Beda tadi dengan yang ginekoid. Nah, kalau panggul ginekoid tadi kan rongga antara jarak antara sisi depan dan sisi belakang ini kan kurang lebih sama. Cuman kalau ini tuh ada perbedaan nih Bapak Ibu, kalau yang antropoid ini. Ya. Dia bentuknya memang oval ya. Sisi depan dan sisi belakangnya ini dia lebih lebar dibanding sisi kanan dan sisi kirinya. Ya. Jadi antara depan dengan belakang ini dia lebih lebar dibanding sisi kanan kirinya. Nah, bisa melahirkan normal pada ibu ini, cuman kalau misalkan pada saat proses persalinan itu kemungkinan bayinya itu nanti kepala itu semakin turun ya, keluarnya itu nanti yang agak susah karena lengkungannya itu dia tidak selebar yang tadi, tidak selebar panggul tipe ginekoid tadi. Jadi biasanya ditemukan pada 25% perempuan sih yang punya tipikal panggul seperti ini. Kemudian tipikal panggul yang ketiga itu panggul android. Ini udah kayak handphone ya Bapak Ibu. Tipikal panggul android namanya. Jadi kalau android ini dia menyerupai segitiga atau bentuknya tuh kayak hati gitu. Jadi kayak love gitu bentuknya. Ya. Pelvic jenis ini juga bikin persalinan itu jadinya lebih lama karena bentuknya tadi yang tidak lebar gitu. Jadi bentukannya itu dia kayak segitiga gitu Bapak Ibu. Jadi kayak bentuknya tuh kayak begini tuh. Kayak begini, ya. Jadi kalau bentuk android ini juga dia dipunyai oleh sekitar 20% perempuan lah yang punya tipikal panggul seperti ini.
Dia lebih menyerupai kayak tipikal panggul laki-laki malah kalau ini ya. Jadi ukuran rongga panggul, kemudian pelvis bagian depannya itu dia kecil dan sempit, jadi kayak bentuk segitiga seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau yang panggul yang ginekoid tadi kan dia lengkungannya itu lebar, luas. Nah kalau ini tuh lengkungannya tuh agak nukik gitu. Jadi apa namanya, agak sukar kalau misalkan harus persalinan per vaginam. Bisa dilakukan tapi mesti diinikan dulu, apa namanya, diperiksa dulu ya. Nah kalau panggul tipikal yang keempat ini namanya platypeloid. Jadi dia bentuknya itu oval tapi agak pipih. Nah, kalau yang ini memang berisiko sekali nih untuk persalinan normal karena diameternya yang kecil. Dia biasanya dipunyai oleh 5% aja nih perempuan. Dari 100% perempuan yang ada, ya lebih banyak kita perempuan itu memang tipikal panggulnya itu yang ginekoid tadi. Nah, rongga panggulnya tuh oval, tapi dia agak pipih dari diameter bagian depan ke belakang. Jadi tuh bentuknya tuh kayak ginjal gitu loh Bapak Ibu. Jadi apa namanya, agak sukar untuk persalinan per vaginam yang normal. Ya. Nah, cuman ya banyak faktor lagi selain bentuk panggul. Bisa jadi dia taksiran berat janinnya itu kurang dari 2,5, ya itu bisa memungkinkan sih untuk lahiran per vaginam normal. Maksudnya dengan tipe-tipe panggul yang bervariasi seperti ini dia masih memungkinkan. Gitu. Tergantung banyak faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Kayak tadi yang kita sebutkan ada his, ada power, ada passenger, kemudian ada psikis gitu. Jadi tidak melulu kalau misalkan persalinan ini, oh ini tipikal panggulnya begini akan susah. Tidak juga, tergantung TBJ-nya berapa, tinggi badan ibu berapa gitu. Jadi memang banyak faktor yang berpengaruh. Kalau misalkan dia taksiran berat janinnya itu kecil, kemudian juga his-nya adekuat, ya bisa aja dia persalinan per vaginam normal seperti itu. Itu Bapak Ibu singkatnya. Ya. Saya lanjut ke soal lagi boleh ya? Boleh Bu. Lanjut Bu. Oke, tadi udah soal nomor 3. Nah, ini nih. Wah, Leopold belum kita ini ya, Pak. Leopold belum kita bahas ya. Iya, Bu. Oke. Kita ke soal yang nomor 4. Seorang perempuan, ini usianya 20 tahun, usia kehamilan 32 minggu, sedang mendapatkan pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4 yang dilakukan oleh seorang perawat maternitas. Pertanyaannya, tujuan dari pemeriksaan Leopold 2 apa kira-kira Bapak Ibu? Leopold 2. Ada masih ingat mungkin Leopold 2 apa menentukan presentasi janin bagian bawah ya, Bu? Oke, kita keep dulu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, punggung? Oke, baik. Nah, kalau kayak gini kan kita review ulang lagi nih, Bu. Leopold 1 apa, 2, 3, 4 apa. Nah, jadi untuk Leopold ini sebenarnya tujuannya untuk memantau. Ya, oke, kita keep ya, Bu. Kita keep, tadi ada jawaban yang ada juga jawaban yang A. Nah, kita balik lagi ke teori nih Bapak Ibu. Leopold 1 ya, itu bertujuan untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus. Pada saat kita Leopold 1, kita posisi menghadap ke arah wajah ibu. Kita posisi menghadap ke arah wajah ibu. Ya, jadi pemeriksaan Leopold 1 dilakukan dari area suprapubik, dia mengarah ke atas, jadi mengikuti fundus, bentuk fundus. Makanya kalau misalkan Leopold ini efektifnya memang dilakukan pada trimester ketiga. Supaya apa? Agar udah kelihatan jelas nih Bu, bentuk-bentuk janin di dalam perut sana. Kalau misalkan dia masih trimester 2, apalagi trimester 1, dia kan belum ada bentukan yang bisa kita palpasi. Makanya kalau Leopold 4 ini efektif memang dilakukan pada trimester ketiga. Kenapa? Ya itu tadi, karena bagian-bagian tubuh janin ini udah lengkap gitu, udah berbentuk bayi gitu di dalam, udah berbentuk janin. Jadi pada saat kita palpasi itu akan semakin jelas. Nah, Leopold 1 tadi tujuannya untuk menentukan bagian apa yang ada di fundus uteri. Kemudian lanjut ke Leopold 2. Leopold 2 tujuannya untuk menentukan posisi janin pada kedua sisi perut ibu. Misalkan nih, pada saat Leopold 1 kita raba, lakukan perabaan, yang teraba misalkan bokong. Oke, lanjut ke Leopold 2, kita raba nih sisi kiri kanan perut ibu. Ternyata punggung bayi, kita kan nyari punggungnya nih Bu kalau Leopold 2, supaya apa? Biar kita bisa memantau DJJ-nya, karena nanti Dopplernya itu akan diletakkan di punggung janin. Nah, makanya kita tentukan dulu nih,
Leopold satunya yang teraba di fundus di atas perut ibu yang di bawah processus hypoideus ini, dia teraba bokong. Kalau udah teraba bokong, berarti pikiran kita, oh oke, berarti kepala di bawah. Lanjut ke Leopold 2. Leopold 2, kita tentukan punggung janin sebelah mana sih? Kiri apa kanan perut ibu? Misalkan ketemunya di kiri. Oke, sudah kita dapat bayangkan posisi kepala di bawah punggung kiri. Punggung kiri artinya punggung bayi ada di sebelah kiri perut ibu. Lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 tujuannya untuk mengetahui nih presentasi janin bagian bawah nih apa? Kita validasi lagi. Kalau misalkan kepala ya, kita biasanya validasi kepalanya udah udah pasti presentasi terbawah kepala. Kemudian kita validasi nih dengan Leopold 4. Leopold 4 itu untuk menentukan apakah presentasi kepala ini sudah masuk atau belum ke pintu atas panggul atau PAP gitu. Jadi untuk jawaban soal nomor 4 ini adalah E, menentukan posisi janin pada kedua sisi. Gitu Bapak Ibu ya. Itu singkatnya untuk Leopold 1 sampai 4. Kadang kita suka lupa-lupa ya Leopoldan ini ya Bapak Ibu. Pak Bu, lupa Ya banget. Bu. Ya Bu, silakan Bu. Iya Bu, silakan Bu. Gimana Bu? Saya lupa banget Bu kalau Leopold itu. Iya. Iya, jadi refresh lagi ya Bu. Oke. Tadi seperti yang sudah saya review ulang, kalau Leopold 1 dia menentukan bagian apa yang ada di fundus. Kemudian Leopold 2 nih, dia menentukan posisi janin di kedua sisi. Punggungnya sebelah mana? Di kiri atau kanan perut ibu. Kemudian Leopold 3 dia menentukan presentasi janin bagian bawah. Nah, ya Leopold yang 4, kita validasi nih. Presentasi janin ini udah masuk ke PAP atau belum gitu. Jadi Leopold 1 sampai Leopold 4 ini mutlak kita lakukan pada trimester ketiga biasanya, di mana ukuran janinnya memang udah besar dan juga bagian-bagian badan janin tuh udah jelas untuk kita lakukan pemeriksaan fisik seperti itu. Baik, saya bisa lanjut ya Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut kita ke soal, nah ini nih Apgar nih. Soal kelima, ada Apgar skor, kelihatan nggak? Tinggal koordinasi sama Pak Adi aja. Apgar skor. Nih soal nomor 5 Bapak Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini nih. Ke Adi ya, silakan aja. Kalau emang sakit. Kalau dilihat di soal, kita ketemu nih clue-nya bayi laki-laki ya. Pada saat lahir kondisinya menangis lemah. Warna kulitnya merah muda, batuk setelah diberi rangsangan. Kemudian bayi tersebut terlihat aktif. Denyut nadinya 92 kali per menit. Kira-kira berapa nih Apgar skor pada bayi tersebut, Bapak Ibu? C 9. C 8. Oke, kita lihat clue-nya dulu nih Bapak Ibu. Ya, 9 apa 8 ya? Ada jawaban 8, ada jawaban 9. Ya. Nah, Apgar skor ini biasanya kita pantau di menit pertama dulu nih, pada saat bayi baru lahir, baru nanti dilanjutkan pada menit yang berikutnya. Kalau misalkan kita ketemu kasus begini, bayi laki-laki lahir, kondisinya dia menangis lemah, berarti kita kasih nilai Apgar untuk kondisi ini adalah 1, ya. Kemudian warna kulitnya dia merah muda, berarti kita kasih nilai 2. Karena warna kulitnya tidak sianosis, merah muda, artinya sirkulasi peredaran darahnya bagus. Nadinya 92 kali per menit, artinya dia di bawah 100. Patokan kita adalah nadinya tuh 100. 92 kali per menit, berarti kita kasih nilai 1. Oke. Kemudian gerakannya aktif, berarti tonus ototnya bagus. Berarti 2 ya Pak? Ya. Nah, bayi menangis setelah diberi rangsangan. Berarti 2. Nah, total Apgar skor kita 8. tadi menangis lemah 1, ya, betul Pak. Nadi 1, kulit merah mudanya 2, ya. 8. Gerak aktif 2, batuk setelah diberi rangsangan 2, totalnya 8. Artinya Apgar skornya masih normal, ya Bapak Ibu. Pelan-pelan. Kategori untuk Apgar skor itu ada 3. Ada Apgar skor untuk penilaian asfiksia itu ada 3. Yang pertama itu asfiksia normal, ya, dia
tidak ada asfiksia, kemudian asfiksia ringan, kemudian yang ketiga adalah berat. Bang. Kategorinya kalau dia 7 sampai 10 itu masih masuk dalam kategori normal. Kalau misalkan kita ketemu pada saat bayi baru lahir, kita nilai nih Apgar skornya Bapak Ibu. Ternyata kita ketemu nilainya 8 atau 9, oh berarti masih masuk dalam kategori normal. Kalau misalkan pada saat Apgar skornya kita ukur, ketemu nilai 4 sampai 6, berarti dia tergolong kategorinya asfiksia ringan. Ya, jadi perbedaannya di situ. Kalau misalkan nih, kita ketemunya ternyata 0 sampai 3, berarti tergolong udah asfiksia berat, perlu penanganan yang lebih terperinci gitu untuk menangani kasus gagal nafas atau henti nafas, misalkan pada kasus-kasus asfiksia yang berat. Di bawah 3 ya Bu ya? Bapak Ibu. Yang asfiksia berat di bawah 0 sampai 3 itu aktivitas asfiksia berat Pak, 0 iya. sampai 3 Ya, Pak. siap. Kalau 4 sampai 6 dia masih ringan. Kalau 7 sampai 8 dia normal. Normal ya. Ya, lanjut ya Pak. Siap Bu. Oke, kasus soal nomor 6. Soal nomor 6. Perempuan dia postpartum hari kedua, nyeri di daerah luka perineum, ada post episiotomi berarti. Terdapat 4 jahitan, nyeri dirasakan saat bergerak skalanya 6. Kemudian klien berbaring, menyusui bayi, konjungtiva pucat, darah masih cukup, 4 kali ganti pembalut. Nah, pertanyaannya masalah keperawatan utama untuk kasus di atas ini udah jelas ini. Karena dari clue yang muncul, dia mengarah pada diagnosis nyeri ya Bapak Ibu. Udah jelas ya. Nyeri dia mengeluh data subjektifnya luka di daerah perineum nyeri. Bukan Kemudian resiko itu Bu, resiko shock hipovolemik Bu. Nah, resiko shock hipovolemik kita lihat dulu nih Pak. Postpartumnya dia hari ke berapa? Sebentar. Dia postpartumnya kan baru hari kedua. Hari kedua itu, hari kedua sampai hari ketiga itu dia masih kategori pemantauan postpartum di mana lokea yang keluar itu berwarna merah segar, itu kategorinya masih lokea rubra, itu masih tergolong normal. Tekanan darahnya juga masih dalam batas normal. Kalau misalkan kita angkat risiko shock hipovolemik, mestinya data yang muncul tidak hanya HB saja Pak. Dia biasanya tekanan darahnya atau misalkan akralnya, teraba dingin, atau misalkan wajah yang pucat, dan lain sebagainya. Kalau ini kan dia memang konjungtiva agak pucat, bisa jadi karena perdarahan masih cukup banyak. Cuman kalau untuk data yang mengarah ke risiko shock hipovolemik, ini belum kuat, Pak. Kalau cuman HB aja nih. Ya. Kalau misalkan shock hipovolemik itu kita ingat kembali nih, tanda-tanda shock hipovolemik apa saja. 1, tekanan darahnya dia menurun. HB-nya di bawah 9 yang pasti. Kemudian akralnya teraba dingin. Nah, kemudian tanda-tanda yang lain, bibirnya pucat, konjungtivanya dia anemis seperti itu. Darahnya sekian, misalkan kita perkirakan nih kira-kira darahnya sekian ratus cc gitu yang keluar. Baru kita bisa angkat risiko shock hipovolemik mengarah ke sini. Ya, baik. Lanjut ya, Pak. Apa ini tadi, Bu? Ya, Bu. Jawabannya apa tadinya? Jawabannya yang A, Bu, untuk masalah nyeri, ya? keperawatan nyeri. Karena udah jelas nih, Bu. Skala 6. P-nya, Q-nya, kemudian S-nya udah tergambar dengan jelas PQRST-nya. Kadang kalau misalkan kasus begini tuh, kalau misalkan dia ada keluhan nyeri, kita lihat dulu nih Bu, di keluhan nyerinya ini tergambar nggak PQRST-nya. Kalau misalkan belum tergambar, jangan dulu kita angkat nyeri, ya kita lihat di diagnosis yang lain dulu. Kalau misalkan kayak begini udah jelas nih, postpartum hari kedua, nyeri di mana, kemudian juga nyerinya muncul saat apa, skalanya berapa gitu. Jadi udah jelas risiko nyerinya yang lebih dominan di sini. Jadi masalah keperawatan utama untuk kasus nomor 6 adalah nyeri. Seperti itu. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 7. Wah, ini nggak kelihatan. Soal nomor 7, perempuan usianya 24 tahun, masuk dengan G2P1 A0. Ini ya, mohon maaf ada kesalahan typo. Postpartum hari kedua, mengatakan belum bisa memberikan ASI pada bayi. Hasil pemeriksaan dapatkan payudara lembek, puting susu datar, ibu tampak pucat, kurus. Nah, selama hamil hanya sekali cek ke posyandu.
Kira-kira penyebab yang paling mungkin belum terbentuknya ASI pada kasus di atas adalah kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Kurang, Bu. Oke. Gimana Bapak Ibu yang lain? Sama? Iya. Ya, ada C, kurang pengetahuan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita bahas ya. Kalau misalkan ketemu kasus begini, kita fokus pada hasil pemeriksaan fisiknya. Payudara lembek, puting susu datar, ibu pucat, kurus, kemudian juga ASI-nya belum bisa diberikan secara full. Kita fokus pada jawaban yang A. ASI kurang karena berkorelasi langsung. Intake yang tidak adekuat, ya intake yang tidak adekuat pada ibu postpartum berpengaruh langsung pada penurunan produksi ASI gitu. Jadi kalau misalkan kita angkat diagnosis kurang pengetahuan, ini belum ada data yang menjurus ke situ, ya. Misalkan nih, ini kan datanya dia hanya sekali periksa ke posyandu, oke tidak apa-apa, tapi dia sudah postpartum hari ketiga. Biasanya klien pada saat postpartum hari ketiga ini sudah mendapat edukasi nih tentang dia perawatan payudara gimana, cara menyusui seperti apa gitu. Jadi misalkan untuk kasus-kasus seperti ini kita fokus pada hal apa yang bisa berakibat pada munculnya masalah keperawatan yang dialami oleh klien kita. Dalam hal ini adalah gizi kurang karena dia berkorelasi langsung dengan proses terbentuknya ASI seperti itu. Jadi jawabannya A ya Bapak Ibu. Ya Bu. Baik, saya lanjut lagi. Nah ini nih yang kita diskusikan tadi nih, ada fase-fase nih. Soal selanjutnya, perempuan usia 23 tahun, kemudian usia kehamilannya, oke ini soal terakhir ya Bapak Ibu, waktu saya udah habis ternyata. Ya. Soal terakhir, usia kehamilannya 38 minggu, perutnya mules dan semakin sering, ya. Tekanan darah masih dalam batas normal, TFU 30, kepala sudah masuk 2/5. Hasil pemeriksaan dalam, porsia tipis, lunak, pembukaan serviks 4, rapot ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan di HOT 3. Manakah fase yang paling mungkin pada infartu kala 1? Nah, kalau ini udah dijelaskan nih, infartu kala 1. Berarti kalau udah pertanyaannya kala 1, kita udah fokus ke fase aja nih, Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Ya. Yang A. Oke, ada lagi yang lain? Oke, tadi kan kalau saya review dulu ya Bapak Ibu. Teorinya di kala 1 itu kan ada 2 fase. Ada fase laten, ada fase aktif. Nah, jadi kalau misalkan ini tinggal kita lihat clue-nya yang muncul. Ya. Dia pembukaannya berapa, kemudian juga apa aja hasil pemeriksaan yang muncul. Fase aktif B, Bu. Fase aktif, dia pembukaannya 4 sampai 10, Bu. Oke, benar fase aktif, tapi aktifnya yang di mana dulu nih, Pak? Kalau jadi gini, kala 1 itu ada 2 fase. Ada fase laten, ada fase aktif. Nah, ya, Bu. Fase aktifnya ini dia terbagi menjadi 3 lagi nih, Pak. Wah, terbagi lagi, Bu. Terbagi lagi yang fase aktifnya, dia terbagi 3 lagi. Jadi ada salah 1 fase laten, A. Oke, kita lihat dulu ya, Bu. Fase laten itu dimulai dari ibunya mulai merasakan keluhan sampai pembukaan 4 cm atau kurang dari 4 cm. Nah, kemudian fase aktif ini mulai dirasakan dari pembukaannya itu 4 ya sampai ke 10. Nah, di fase aktif ini terbagi lagi, Pak, menjadi 3 nih. 3 fase lagi dia terbagi. Ada aktif deselerasi, ya. Kemudian ada dilatasi maksimal. Kemudian yang ketiga adalah fase deselerasi. Fase aktif akselerasi itu mulainya tuh sejak ini, Pak. Dia mulai waktunya biasanya sekitar 2 jam, ya. Dimulai dari pembukaan 3 sampai 4. Jadi tuh tipis tuh bedanya antara aktif dengan aktif akselerasi. Jadi dia kayak percepatan gitu dari 3 ke 4 cm. Nah, itu namanya fase aktif akselerasi. Kalau dilatasi maksimal itu mulai pembukaan 4 sampai 9. Dia pembukaan di fase kala 1 fase aktif
tapi di fase dilatasi maksimal. Jadi dari 4 ke 9 itu masuknya di dilatasi maksimal. Nah, dari 9 sampai ke 10 itu masuknya di fase deselerasi. Kalau di kita ini kan dia dia pembukaannya 4 ya. Pembukaannya tuh 4, tapi kita lihat lagi nih data yang muncul, ketubannya masih utuh, presentasi kepala. Oke. Fase manakah yang paling mungkin pada impar tuh kalah 1? Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah yang C. Aktif akselerasi. Kenapa aktif akselerasi? Kita fokus pada pembukaan serviksnya baru 4 cm. Dia belum ke dilatasi maksimal, belum ke deselerasi. Betul dia di fase aktif, tapi aktifnya itu dia masuknya di aktif akselerasi. Jadi pembukaannya 4. Jadi pembukaan 3 sampai 4 itu masih masuknya di aktif akselerasi, ya Pak. Gitu. Jadi Nama banyak aja teorinya kuliah ini. Iya. Itu Pak. Oke, baik ya Bapak Ibu. Nambah liar baik ya DP ya. Aduh. Sore. Iya, liar ya Pak. Gak apa-apa. Berarti yang 2/5 itu nggak masuk. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih Narsusan atas sharingnya terkait keperawatan maternitas pada sore hari ini. Untuk Bu Maya dan Bu Nazia yang hadir pada sore hari ini, terima kasih banyak telah melihat bagaimana proses mentoring pada sore hari ini dan masukan-masukan yang disampaikan oleh Bu Maya tadi. Terima kasih juga sehingga kami bisa memberikan penjelasan lebih clear terkait teorinya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum ini ditutup dulu ya. Oke, boleh dinyalakan kameranya dan bergaya silahkan. Ini ada 2 slide, saya akan foto 2 kali. Siap-siap ya Bapak Ibu, saya foto ya. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, tunggu yang kedua siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini sudah selesai kelasnya. Mungkin ada masukan atau mungkin semangat untuk teman-teman dari Bu Maya atau Bu Nazia. Boleh silahkan. Karang nolol eta di Muslim. Udah mulai pusing ya Pak ya. Semangat, Ini Pak. baru 1 loh Pak, baru 1 departemen, baru maternitas. Besok sesuai jadwal nanti ada 5 anak dan semuanya departemen akan dibahas 1 persatu. Oke, mungkin diakhiri aja ya Pak ya untuk pertemuan sore ini. Pendinginan otak nanti mulainya Senin lagi, besok libur. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu sharing. Ya, Bu Ade ganti ulah nenopo ta. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pamit. Salam. Mari Bu Ade ganti Bu Ade ulah nenopo. Kan itu Bu Ade